Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Gumilang Jalan-Jalan. Bagaimana kabarnya sahabat Gumilang? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saat ini Gumilang Jalan-Jalan sedang di kampung halaman. Ini saya peringatkan sebelum melanjutkan atau menonton video ini, bagi sahabat Gumilang yang mungkin ada yang kurang nyaman, lebih baik tidak usah menonton sampai selesai ya, karena kali ini kita akan meliput proses sapi melahirkan sapinya Mas Yogi yang ada di Kabupaten Dharmasraya, Provinsi Sumatera Barat. Jadi sapi-sapi ini dikandangkan ya kalau di daerah Dharmasraya. Jadi saya peringatkan sekali lagi, kalau sahabat Gumilang mungkin ada yang kurang nyaman dengan video ini, tolong jangan dilanjutkan karena ini adalah proses melahirkan sapi dan kita akan melihat prosesnya seperti apa, karena ini prosesnya dibantu oleh tenaga medis sapi atau bisa jadi dikatakan adalah bidannya sapi. Yuk kita sama-sama saksikan bagaimana proses melahirkan sapi yang ini tidak bisa normal atau harus melalui proses dibantu dengan manusia, karena pinggul sapi ini sempit, setiap melahirkan ini selalu dibantu. Dan saya tidak akan banyak ngomong karena nanti akan mengganggu ketenangan sapi ini. Kita lihat saja yuk. Oke. Mak, gunting mak. Stay lagi ya. Cek urung, kowe. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mandri, ini Mandri, tak Mandri. Apa no? Sebentar ya, ya. Betul kan, Rek? Enggak, enggak. Sempit. Narik. Sempit kan? Nah. Baik. Lanang menah yo. Alhamdulillah. Lanang mau yang entar ya, emosi. Wes, kadanu nyandi? Iya. Oh, ku. Hah? Ora ini mah. Anu nih. Kaya kuwi ya. Apa sempit apa piye? Ikutin. Tahu. Jadi. Oke ya. Masak garing kae.
Harus ngono terus ya Mi. Ora gelem iki ngono pikire. Lah kok Aku di bawah. merah banget kuwi. Lah iki jaman semu putih, iki merah iki. Sini Pak Dokter. Pak dokternya berdiri di sini. Jadi gini Pak Dokter. Nah, ini Pak Dokter Bayu yang menolong proses lahiran sapi. Siapa namanya sapinya, Mami? Siapa nama sapinya? Nama sapinya Sembloh ini. Nah, kebetulan proses lahirannya agak sulit tadi ya. Nah, sekarang kita tanya ke pakarnya. Jadi gimana Mas? Kenapa tadi kan sapi lahiran kenapa harus ditarik dan kenapa harus dimasukkan? Apa memang harus seperti itu atau bagaimana gitu ya? Secara teknisnya, Ya. kondisi seperti itu dinamakan dengan distokia. Oh, distokia namanya. Ya, itu susah dalam proses kelahiran sapi. Dan kalau secara- dari manusia juga ada seperti itu ya, makanya Iya, ada yang betul. dioperasi atau gimana, divakum ya, gitu ya. Di indukasi, ya. Di faktornya banyak. Jadi dari faktor kebesaran anak bisa jadi, terus dari karakter induknya yang kebiasaannya kurang merjan, Kurang gerak ya. kurang gerak. Kalau Jadi manusia agak kayak kurang olahraganya, olahraga gitu. ya, kurang jalan-jalan ya. Jadi agak susah di pintu Oh, keluarnya. pelpisnya itu. Oke. Jadi perlu penanganan. Jadi memang ada dua faktor ya. Salah satunya anaknya terlalu besar dan lubang induknya. untuk keluar apanya sempit ya, pinggulnya sempit Bisa gitu ya. jadi karena kurang gerak induknya. So, Jadi tadi kalau seandainya orang yang punya nggak tahu atau dibiarin aja nanti jadinya gimana Mas? Apa itu yang penyebab kematian bayi sapinya salah satunya atau gimana gitu? Atau nanti kalau lama-lama dia minum ketuban, kalau manusia kan juga seperti itu. iya betul. Jadi kondisi kalau saat dari anak sapi tadi udah waktunya dikeluarkan, Iya. terus plasenta udah pecah, otomatis semakin kondisi anak itu semakin lemah gitu kan. Iya, Jadi harus segera dibantu, Ditolong ya, kan. Ya kalau masalah kematian tergantung dari fisik anak. Kalau udah mulai lemah itu ya butuh bernapas juga kan, harus Iya, cepat iya. dikeluarkan. Berarti kalau di dalam rahim atau masih di dalam perut itu dia memang nggak bisa bernapas ya? Nggak ada tempat bernapasnya atau gimana? Karena Ya biasanya kan kalau sapi di dalam dia juga hidup. Napasnya tuh bagaimana? Karena saya orang awam ya. Nah, sebenarnya kalau dia masih di dalam rahim dan kakinya udah keluar, dia memang belum bisa bernapas ya? iya, itu kan alaminya dari rahim kan melindungi anak sapi tadi, jaringan yang untuk membantu si anak itu Supaya bisa Terus bertahan ya. kalau seandainya kondisi jaringan dari reproduksi induk itu udah nggak normal ataupun sudah mengalami terjadinya pemecahan dari ketuban, tentu si apa itu nggak Nggak bisa lama-lama ya. bisa lama-lama. Karena dia memang Capek juga, Pak. waktunya memang harus
cari oksigen di luar ya, karena sudah saatnya dia keluar. Punya keluar. Nah, jadi tadi memang harus ditolongin sama ahlinya. Iya. Tapi ini Membantu. Kan ahlinya. Mas Bayu ini atau ya yang menolong sapi tadi ini sahabat Gumilang dari kecil, ini sahabat ayahnya Danu dari Sapinya ada berapa? sejak baru lahir. Nggak usah tanya sapi saya. Jadi kebetulan tadi sapinya melahirkan, ditolongin sama Mas Bayu ini. Sukses buat Gumilang jalan-jalan. Amin. Kami tunggu endorse-nya. Dan saya nggak nyangka padahal Mas Bayu ini waktu kecil dulu Nakal ya. nakal, sekarang bisa jadi ya sama-sama nakal, saya juga nakal dulu. Dan sekarang bisa jadi seprofesional ini, saya nggak nyangka. Dan tadi berhasil banyak menolong. belajar juga. Ya, memang harus banyak belajar ya. Tadi berhasil mengeluarkan. Itu anaknya jenisnya Pak semental apa Pak itu namanya Mas? Ini termasuk semental. Semental Jadi ya? Semental seperti itu. Jadi dari induknya kan jenis rasnya Brahman. Jadi ada persilangan Oh, iya. lah anaknya. Semental dan Brahman ya. Betul. Dan yang anak itu, yang anak sebelahnya itu juga Kalau jantan udah itu rasnya udah persilangan PO juga sama PO sama Brahman, menangnya di PO ya, dia keluarnya ya. Ya, genetik jantannya yang Genetik jantannya yang keluar ya? Atau ya, yang lebih tergantung, banyak? fenotip apanya dari ya kromosom itu kan Ya mungkin sama dengan faktornya banyak manusia dari juga ya. campuran-campuran mana. Nggak bisa di umpamanya bule menikah sama orang Indonesia juga nggak harus wajah bule ya, bisa jadi nanti wajah Indonesia yang keluar gitu ya. Rasnya kan antara 50-50. Iya benar-benar. Oke, terima kasih banyak Mas Bayu yang sudah Sukses selalu buat menolong peternak. yang menolong lahiran si Sembloh ini namanya, dan anaknya nanti kita bikinin nama. Dan mudah-mudahan Mas Bayu semakin sukses. Oke, terima kasih banyak Mas. Sama-sama, Bos.